Ada yang sampai beku di atas karena dingin banget, kondisi lagi nggak memungkinkan. Kita hampir batal, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hasan Asyari 03. Teman-teman, untuk kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya yang pertama kali dalam rangka naik gunung. Tapi sebelum saya memulai cerita ini, saya ingin ngasih tip nih buat para pendakian pemula. Kira-kira persiapan apa saja sih yang harus disiapkan supaya prepare dan selamat sampai menuju puncak hingga akhirnya pulang kembali. Nah, buat para pendakian pemula, yang pertama teman-teman harus siapkan adalah teman-teman harus siapkan mental. Mental mengenai keyakinan bahwa teman-teman akan kuat naik gunung sampai ke puncak kemudian balik lagi. Jadi mental itu penting banget ya teman-teman ya. Untuk yang kedua, teman-teman harus persiapkan fisiknya. Jadi sebelum menuju gunung, 1 minggu sebelumnya teman-teman harus prepare. Seperti olahraga, lari kecil, dan lain sebagainya. Pokoknya prepare fisik harus yakin dalam keadaan sehat dan kuat. Seperti itu. Untuk alat-alatnya, teman-teman harus persiapkan, teman-teman harus beli sepatu hiking, kemudian ada gaiter, di mana alat pelindung buat sepatu hiking ya, supaya tidak kemasukan batu kerikil, debu, air, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman tidak terhambat pada saat menapak menuju ke puncak, seperti itu. Kemudian teman-teman harus bawa sleeping bag, itu penting banget beneran, jangan sampai lupa. Kemudian jas hujan, jaket, kemudian juga lampu senter, ya kan, harus bawa lampu senter sendiri, jangan numpang kalau bisa. Dan harus bawa fluid. Nah, ini penting banget, jarang yang bawa fluid, padahal penting teman-teman, karena banyak kejadian yang kita tidak pernah menyangka, seperti kasusnya, mohon maaf, almarhum Thorik, ya kan, jatuh ke jurang, tidak ada yang ketahui, tidak ada yang tahu gitu pada saat almarhum Thorik jatuh, padahal jarak dengan temannya itu tidak jauh. Nah, itu pentingnya apabila teman-teman membawa lonceng atau fluid, itu bisa otomatis pas jatuh ke bawah, lonceng ditaruh di ikat pinggang, ya kan, nempel, itu otomatis akan bunyi gitu. Atau minimal bawa fluid, jadi pas jatuh tangan masih bisa manfaatin untuk bunyiin, itu insya Allah di sekitar kita itu akan dengar gitu. Nah, selain itu teman-teman juga harus bawa persiapan alat masak ya, yang penting seperti kompor. Sekarang itu zamannya udah modern ya, mungkin ada yang simple untuk alat masak, kemudian perbekalan seperti makanan ringan, indomie, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Kemudian tenda, biasanya kalau tenda itu patungan, ada berapa orang yang hendak memuncak bareng. Jangan sampai nih baru pemula, baru pertama kali tapi solo hiking, itu jangan sampai. Itu tip dari saya, dan sekarang kita menuju ke cerita. Nah, ini pengalaman saya, benar-benar pertama kali saya naik gunung, dan saya merasakan sesuatu yang Masya Allah luar biasa. Jadi pada waktu itu saya itu lagi kerja ya, merantau ke Jakarta. Terus tiba-tiba teman saya ngoling, "Bro, teman-teman saya mau naik gunung nih, lo mau ikut gak?" "Oh, naik gunung serius? Aku belum pernah," bilang gitu. Terus dia bilang, "Ya sama, aku juga belum pernah. Cuman yang udah pernah cuman berapa orang saja, dan kalau lo jadi ikut berarti berdelapan gitu." Oke, saya ikut. Nah, terus pas saya ikut, udah semua saya prepare gitu kan, persiapan atas instruksi dari yang sudah pengalaman, saya coba bawa, tapi ada yang kelupaan, saya nggak bawa sleeping bag teman-teman. Dan bukan cuma saya, ada beberapa anak-anak lagi yang nggak bawa sleeping bag. Itu padahal penting banget ya. Nah, pada saat
kita udah siap semuanya hingga akhirnya tiba waktunya kita berangkat. Kita berangkat dari stasiun Senen, Jakarta, menuju ke Solo. Perjalanan kita dari Jakarta pagi sampai ke Solo itu malam. Nah, sampai Solo, sampai di stasiun kereta, kita ada yang jemput teman-teman. Ada yang jemput pakai mobil. Itu udah diurus mungkin sama admin ya, tiktokannya nanti bagaimana gitu, udah konfirmasi. Habis itu udah tuh, nyampe lah ke pintu masuk menuju puncak. Pintu masuk yang pertama jauh kan, itu aja udah dingin. Suasananya udah lain karena kan kita nyampe sana malam. Udah tuh nyampe situ, kumpul, briefing, ada yang administrasi, habis itu dipanggil tuh sama udah ada persiapan semuanya. Bawa ini, bawa itu, ada yang nggak bawa sleeping bag, hanya di briefingin tuh. Entah ya ditakut-takutin atau juru kunci atau si ininya atau memang bahaya, dan kalau saya pikir memang bahaya teman-teman. Katanya ada yang sampai beku di atas karena dingin banget, kondisi lagi nggak memungkinkan. Kita hampir batal teman-teman. Tapi akhirnya alhamdulillah teman saya ngobrol, minta keluasan hatinya supaya kita yang dari Jakarta dibolehin untuk memuncak gitu. Kalaupun ada apa-apa ya kita ngecamp di pos mana gitu, kata teman saya. Hingga akhirnya dibolehin. Oke, dibolehin. Alhamdulillah kita berangkat tuh. Masuk hutan. Masuk hutan itu suasananya udah hening teman-teman. Udah beda rasanya. Cek setapak, 2 tangan. Dan di situ ada instruksi dari yang sudah pengalaman ya. Ingat ya teman-teman, kita harus kompak, nggak boleh ada yang misah. Kita harus bareng terus. Oke, saya setuju banget dengan instruksi itu. Nah, kita jalan masuk. Itu badan udah merinding karena kita kan memulainya kan malam ya. Tapi tujuannya biar nyampe sana nanti ibaratnya pagi, siang, sore ketemu malam lagi di puncak gitu. Rencananya begitu, karena kan jauh tuh. Nah, Gunung Lawu ini itu saya belum masih tahu ya. Saya jadi ke Gunung Lawu. Gunung Lawu ini perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu jadi di Solo Karanganyar kalau nggak salah. Nah, di situ udah tuh tadi masuk hutan, suasananya sangat luar biasa sekali, terasa gitu. Kita udah otomatis merinding sendiri gitu ya dengan keadaan hutan yang gelap, kanan kirinya itu udah pohon-pohon yang lebat segala macam. Sambil zikir tuh saya Allah ya Qayyum, sambil istighfar pasti ya. Dan udah tuh sambil center, sambil ayo kita juga sambil ngobrol, jangan sampai ibaratnya ada yang misah. Kita harus selalu mastiin bahwa kita semua lengkap berdelapan gitu kan. Duk hingga akhirnya ketemulah siang. Pagi dulu, ketemu pagi. Udah terang tuh lumayan. Kalau udah lihat pagi gitu kan semangat. Pagi udah lihat mulai lihat pemandangan indah yang luar biasa. Seperti foto-foto ini nih. Ya kan? Jadi kita pas nyampe pos 1, pos 2, pos 3 itu udah kita foto-foto dulu nih di setiap kali nemuin view pemandangan yang indah gitu, itu kita foto. Zaman itu ya tahun 2017-2018 saya belum ada kepikiran untuk bikin video gitu. Saya masukin ke YouTube itu belum ada pikiran ke situ, cuman foto-foto doang, masukin Facebook gitu. Facebook sama Instagram aja baru-baru kayaknya. Nah, oke, terus lanjut. Tuh kata teman saya, kalau ada burung yang datang terus nyambut, dia kayak ibaratnya ngebimbing kita untuk ngikutin jalurnya, itu berarti insya Allah kedatangan kita disambut gitu. Katanya gitu teman-teman. Nggak lama beneran datang tuh burung berwarna kecoklatan ya. Itu kalau nggak salah warnanya itu kayak burung dara kalau di daerah saya tuh. Coklat-coklat gitu. Udah tuh, itu kayak ngawal kita. Udah dari situ udah mulai senang karena katanya disambut. Cuman keadaan kan mulai capek.
Datang dari pos ke pos, ada yang sakit teman-teman, ada yang jatuh sakit teman saya. Teman saya tiba-tiba sakit, padahal kondisi waktu dibawa itu sehat gitu. Semua kondisi fisik bagus dan sehat. Tapi karena tadi mungkin kelelahan dan mungkin nggak kuat dingin ya, jadi itu jatuh sakit. Pelan-pelan nih teman kita ada yang sakit. Oke bro, kita pelan-pelan jalan tuh. Nah, di perjalanan itu juga nemuin macam-macam ya, pemandangan-pemandangan yang indah, yang batu-batunya itu serba putih. Capek istirahat, pelan-pelan jalan lagi, istirahat pelan-pelan gitu kan. Sambil ada teman kita yang sakit tapi dia pengen tetap lanjut, oke, kita iringin pelan-pelan. Kadang ada yang saya duluan ya ke sana, nanti sampai sana saya tungguin Jadi pas nyampe dia yang pertama naik itu jalan lagi, disambung menyambung. Tapi yang sakit tetap dikawal dia tuh di belakang gitu. Ada temen yang saya sama dia yang sama-sama dia juga ngerasain capek, jadi dia bareng nih sama yang sakit gitu. Nyampe hingga akhirnya udah mau sore nih, udah matahari udah mau terbenam, jam 5 gitu ya, udah mau maghrib. Alhamdulillah akhirnya nyampe puncak. Nih saya singkat aja ya teman-teman. Nyampe puncak dan akhirnya teman kita itu ada yang sampai muntah gitu. Ke puncaknya itu karena sakit tadi itu lumayan lama, dan saya yang baru pertama kali muncak gitu kan, naik gunung itu ya ikutin instruksi aja. Kalau disuruh udah asal naik aja dulu gitu, ngikutin itu yang pertama gitu, karena mereka yang di bawah saya ada berempat gitu. Jadi udah tuh pas lihat sakit keadaan tuh, kita udah kayak kasihan gitu kan lihat teman sakit. Tapi alhamdulillah nyampe puncak juga, udah nyampe sana bangun tenda segala macam persiapan, ada yang bagian masak segala macam gitu kan. Dan kita alhamdulillah saya juga udah sholat gitu kan, teman-teman udah pada senang, udah pada semangat. Tapi setelah bangun tenda semua rapi, tidur dong kita, capek. Jam 8 lihat jam, udah selesai, ternyata udah jam 9. Setelah itu tiba-tiba gak enak banget. Udah pada mau tidur, tiba-tiba perut saya sakit men. Sakit. Aduh, perut mules nih, bagaimana nih di gunung. Toilet di mana, ya kan? Kita udah gimana nih. Akhirnya udah gak nahan tuh, terpaksa saya walaupun baru pertama kali naik gunung, saya menyendiri dong. Cuman bawa aqua botol kecil gitu. Aduh, stres banget. Nah, ini tips nih buat pendakian pemula juga. Sebelum naik gunung itu 2 hari sebelumnya diusahakan jangan makan sambal. Bahaya banget tuh kalau makan sambal. Aduh, bisa-bisa diare itu kan. Itu setiap pos mungkin pup atau nyari pup tempat sembarangan. Iya, kalau nyaman aja. Nyaman sih udah jelas enggak ya, karena nggak enak banget suasananya. Iya, kalau lolos misalkan nggak masuk alam gaib. Kalau misalkan tiba-tiba ada hal yang nggak kita harapkan, gara-gara kita sembarangan motorin gitu kan di gerbang dimensi lain, alhamdulillah ya. Nah itu dia, saya stres banget. Akhirnya belum tengah malam sih, jam 9-an gitu kan, saya menyendiri. Suasananya sepi, karena harus nyari tempat yang sepi, ngejauh dari tenda ya kan, biar nggak semriwing gitu kan di area tenda gitu. Itu udah harus dikeluarkan, tapi suasananya menegangkan, menakutkan. Itu bener-bener itu. Akhirnya kita udah tuh nemu tempat, kita izin pamit gitu kan, izin mau pup, mohon disukseskan, dilancarkan gitu kan. Udah tuh langsung bismillah, udah selesai. Wah, tapi di situ ada kejadian, air udah habis, cebok belum kelar.
Astagfirullahaladzim. Itu bener-bener itu pengalaman yang bikin saya stres itu beneran. Naik gunung pup itu stres banget. Akhirnya kita nyari daun-daun yang nggak jelas gitu kan buat ini, aduh, dan pas diginiin, aduh masih nggak enak rasanya men. Iya beneran. Makanya kalau bisa, pokoknya sebisa mungkin jangan pup di gunung deh gitu. Kalau iya, kalau ada toiletnya enak. Maksudnya kalau ada toiletnya masih mending. Kalau nggak ada gimana, kayak kasus saya itu pagi-pagi, tengah malam, tiba-tiba udah nggak jelas. Kita nggak tahu di mana toilet ya kan? Ya udah nyari aja. Kayak gitu akhirnya. Aduh, keadaan air udah habis. Cebok belum selesai. Diulang lagi. Aduh, itu dia. Makanya itu pengalaman yang luar biasa. Udah gitu di situ saya hikmat banget gitu kan, sambil zikir dalam hati. Nah, boleh zikir itu boleh dimanapun tempatnya, sekalipun di toilet itu boleh, tapi dalam hati. Pakai zikir sir namanya, bukan disebut, dikencengin, bukan ya, dalam hati gitu. Kalau nggak boleh gimana kita kalau meninggal di tempat yang kotor nggak bisa nyebut Allah atau kalimah thayyibah ya kan. Itu namanya zikir sir, udah sambil mohon keselamatannya gitu kan, dan syukur sukses gitu. Walaupun udah nyampe tenda keadaan belum maksimal, udah nyari air lagi minta dikucur. Aduh, kalau nggak pakai sabun, kalau saya belum pede itu pengalaman yang nggak akan saya lupakan. Itu stres bener-bener. Kalau bisa jangan pup di gunung, udah berarti jangan makan sambal yang pokoknya yang bikin memicu perut kita jadi mules teman-teman. Akhirnya udah tuh nyampe pagi, saya langsung semangat tuh ngejar sunrise. Langsung ayo kita berapa orang naik lagi, yang sebagiannya jaga tenda gitu kan, naik ke puncak, kita foto-foto dong ya, ambil view yang bagus. Akhirnya sampai di negeri di atas awan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih gitu, luar biasa. Kita senang banget foto-foto ya kan, udah semuanya gantian, kita pulang. Alhamdulillah lancar tuh, dari bawah sampai ke puncak kita alhamdulillah lancar, aman. Walaupun suasana tetap merinding ya, karena Gunung Lawu kan juga merupakan gunung yang terangker kalau kita dengar. Itu memang horor banget sih suasananya. Suasananya cukup horor dan kita juga ngerasain, tapi alhamdulillah karena niat kita juga baik dan nggak ada yang namanya berantem pada saat itu, nggak ada konflik sama temen, lancar sampai ke atas. Nah pas ke bawahnya nih udah selesai, udah foto-foto semua, kemas-kemas, kita packing, kita pulang, turun gunung dong. Pas turun kita jalurnya beda, nggak ngambil jalur yang pertama, karena kita juga pengen ngerasain, kan kata seniornya itu pengen ngerasain biar teman-teman juga ngelihat suasana yang berbeda gitu. Ternyata bener men, pas arah turun ke bawah itu lebih seru banget, pemandangannya juga nggak kalah indah gitu. Bahkan ada Edelweiss ya, kita alhamdulillah saya metik kalau nggak salah cuman berapa daun, karena nggak boleh banyak gitu, cuma 1-2 gitu. Kita metik pohon bunga Edelweiss dan kita alhamdulillah pulang. Lebih seru turun kalau saya bilang, karena lancar banget gitu kan. Dari pos makin turun kan, pos 5, pos 4, pos 3 gitu-gitu. Nah, tapi lumayan ini curam juga. Jadi posisi pulang, posisi turun itu lumayan curam dan bener-bener indah banget pemandangannya. Ada jurang yang luar biasa yang kita nggak sangka, ya Allah kalau kita jatuh gimana nih? Siapa yang nyelamatin kita di gunung men? Gak ada siapa-siapa. Kalau kita lihat keadaan gunung itu seperti kita hidup di alam lain. Itu benar-benar berasa seperti kita naik pesawat. Itu kita pas di atas, lihat kanan kiri itu, ya Allah, serba awan, serba kehidupan langit gitu ya. Yang kita kadang-kadang berpikir, ya Allah, ini di sini ya gitu. Ada kehidupan langit, kehidupan lautan. Saya benar-benar sering ini ya, ibaratnya bertafakur gitu tentang alam Allah. Ini luar biasa. Gunung, batu-batuan yang besar. Waktu itu ada pohon yang ini nih jatuh dan bebatuan yang
rokel gitu yang pada amblas, longsor gitu ya bahasanya, pada saat kita menuju pulang. Dan itu waduh jurang yang luar biasa. Ada sedikit cuplikan video ya di video sebelum ini, teman-teman bisa lihat tuh di Gunung Lawu, tapi itu cuman potongan aja sedikit gitu, karena saya waktu itu nggak ada kepikiran ngambil video banyak sama sekali. Itu pun teman saya yang ngambil video, teman-teman. Jadi saya cuman foto-foto aja gitu. Udah turun itu udah seru banget, itu udah seru banget, luar biasa. Saya juga nggak nyangka gunung itu ternyata seperti itu keadaannya. Beda banget sama kita jalan ke pegunungan, itu beda banget, suasananya beda banget, pemandangannya lain, rasanya beda. Itu luar biasa banget, subhanallah banget. Itu kita turun sambil kita ngira kita tersesat karena lumayan lama teman-teman. Perjalanan turunnya itu walaupun padahal kita udah kencang tuh turunnya gitu, dan kita ngelewatin tempat yang saya pikir itu harusnya bukan jalur ya, tapi ya udah kita ikut depan aja dan dihajar terus. Tapi akhirnya alhamdulillah lancar gitu. Dan saya lihat pas di situ ada beberapa orang rame juga posisi turun itu, jadi wah seneng banget sih beneran. Itu Masya Allah banget pemandangannya segala macem, itu luar biasa. Hingga kita turun alhamdulillah nyampe lah ke bawah. Dari bawah itu kita langsung ngeburu kamar mandi ya kan, mandi. Keadaan semua alhamdulillah pas pulang itu sehat teman-teman, keadaan semua maksudnya sehat secara ini ya, fisik, walaupun ada yang jatuh juga dan berdarah tapi dikit gitu. Itu kan maksudnya bukan yang kita anggap sakit berat gitu kan, enggak, alhamdulillah lancar. Habis kamar mandi udah semua, kita sholat, habis sholat pulang. Nah ternyata kita kan udah pesen tiket nih PP pulang pergi, tahu-tahu pas kita mau balik ke Jakarta udah ketinggalan kereta. Artinya kita telat, nggak sesuai target. Harusnya pulang jam segini, naik jam segini, turun jam segini, terus dari situ nyambung sampai stasiun keretanya. Itu telat men, telat. Kita udah sampai stasiun kereta, keretanya udah jalan setengah jam atau 1 jam yang lalu gitu. Dan di situ kita sedih banget. Udah bayar, akhirnya udah kita diantar nyewa mobil lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting selamat ya nggak. Tapi nggak apa-apa, yang penting selamat ya nggak. Nah, habis itu baru tuh kita menuju terminal, akhirnya pulang naik bus. Oh ya, saya belum cerita nih. Ada sedikit konflik di situ saya sama teman saya, karena nggak tahu apa masalahnya, nggak jelas. Biasa karena di gunung atau di laut kan agak galak ya keadaannya, karena suasana mencekam. Terus juga cenderung kita keadaan capek, itu kesel kadang-kadang kalau ada hal kejadian atau yang sepele gitu. Tapi dibawa enjoy sambil ketawa-ketawa, itu sambil seru gitulah. Oh Masya Allah, sambil bercanda, sambil itu luar biasa sih teman-teman. Tapi saya harapkan walaupun ada konflik, tetap jangan berbuat hal yang enggak. Karena saya pernah dengar macam-macam. Bayangin kalau lagi ada konflik kita di atas gunung sama teman, tiba-tiba dijorokin. Astagfirullah, nauzubillah. Karena di situ kan bisikan setannya tajam teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Walaupun tadi sangat mengesankan ya, kejadian ketinggalan ini kereta. Karena di bus itu luar biasa, kita juga nunggu lama lagi di terminal, harus nunggu sampai jam berapa gitu. Itu terus dicaloin, wah luar biasa. Tapi yang paling mahal ini tadi di gunungnya, nggak bisa dibayar dengan apapun, karena itu yang pertama kali dan tidak yang terakhir kali. Karena insya Allah nanti saya akan coba lagi, karena saya sebenarnya suka traveling, saya menikmati perjalanan naik gunung, cuman kesempatannya lagi aja yang belum. Seperti itu teman-teman. Tadi tips juga sudah ya dari saya, harus persiapannya apa aja. Yang pasti ingat, jangan makan sambal teman-teman. Sebelum teman-teman cabut
Ibaratnya sebelum teman naik gunung, 2 hari sebelumnya itu udah prepare dulu. Jangan makan sambal, cabai, dan lain sebagainya yang memicu perut jadi sakit. Itu luar biasa itu di gunung. Ya kan? Oke teman-teman, cukup dulu cerita malamnya. Dari saya Hasan Asyari 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus, fokus.